Lokasi: kamar Raka. Pagi hari mentari pagi menembus tirai jendela kamar Raka, menyinari wajahnya yang masih tertidur. Alarm HP berbunyi pelan. Ia mengerjap mata, lalu perlahan membuka mata sambil menarik napas panjang. Ia duduk di tepi ranjang, rambut masih acak-acakan, dan senyum kecil terbit di bibirnya. Ia membuka HP galeri foto dari kemarin masih terbuka. Suara narasi Raka dalam hati. Aneh ya, rasanya baru kemarin. Tapi kenangannya udah kayak tertanam dalam banget. Dia mengambil jaket yang sempat dipakai semalam. Di kantongnya masih ada kertas tisu yang dipakai Laras untuk mengelap es dawet mereka berdua dengan noda kecil warna merah muda dari lipstik Laras. Raka menatapnya, lalu tersenyum sendiri. Lokasi: kamar Laras. Pagi hari di rumah nenek. Suasana pagi sunyi. Suara ayam berkokok dan aroma air panas dari dapur terdengar samar. Laras membuka mata perlahan, masih setengah ngantuk, tapi ada senyum lebar begitu dia ingat hari kemarin. Dia mengambil HP, membuka chat Raka, membaca ulang pesan terakhir semalam. Narasi Laras dalam hati. Lucu ya, cuma 1 hari, tapi bisa bikin aku mikir tentang masa depan. Lalu dia berdiri, berjalan ke jendela, membuka tirai. Udara pagi masuk, dingin dan segar. Dia menatap jauh ke arah jalan kecil, tempat Raka mengantarnya semalam. Raka menyeduh kopi di dapur sambil duduk melamun. Sesekali senyum sendiri. Laras menyisir rambut di depan cermin sambil menatap refleksinya lama. Keduanya menggulir galeri foto masing-masing. Raka mengetik pesan, lalu kirim. Pagi, Ras. Masih kebayang senyummu semalam. Laras langsung balas. Aku juga, Ra. Rasanya pengen hari kemarin diulang lagi. Kamera menyorot 2 lokasi berbeda. Raka duduk di beranda rumahnya. Laras berdiri di jendela kamar neneknya. Walau berjauhan, keduanya menatap langit pagi yang sama. Mungkin bukan soal tempat atau acara, tapi tentang siapa yang ada. Raka. Pagi hari setelah membalas chat dari Laras, Raka meletakkan ponselnya dan berdiri cepat. Senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Ia menatap dirinya di cermin. Raka dalam hati, sambil tersenyum kecil. Mumpung dia masih di sini, aku nggak boleh sia-siain waktu. Harus ketemu lagi. Harus. Ia langsung menuju kamar mandi. Mandi kilat, mencukur sedikit janggut tipisnya, lalu memilih baju terbaik yang dia punya, kemeja putih bersih dan celana jeans favorit. Di depan cermin, dia mengusap rambutnya rapi, lalu mengambil parfum seadanya dan menyemprotkan sedikit di leher. Raka dalam hati sambil menatap cermin. Cukup rapi nggak ya? Yang penting Laras tahu aku niat. Setelah siap, ia duduk sebentar di pinggir ranjang, membuka chat dan mulai mengetik. Ras, kamu masih di rumah nenek kan? Yuk ketemu bentar di rumah bibiku, sebelah rumah nenekmu. Aku tungguin ya. Lokasi: kamar Laras. Pagi hari Laras sedang merapikan rambutnya saat HP-nya berbunyi. Ia membaca pesan dari Raka dan langsung senyum. Matanya berbinar. Laras dalam hati, dia ngajak ketemu lagi. Duh, kenapa deg-degan kayak mau kencan pertama? Ia segera memilih blus putih sederhana dan celana panjang, menata wajah dengan polesan tipis bedak dan lip balm, lalu mematut diri di cermin. Laras tersenyum sendiri. Gak boleh kelihatan terlalu excited, tapi juga gak boleh cuek. Santai Laras, santai. Ia mengambil ponsel dan membalas. Oke, 5 menit lagi aku jalan ke sana. Jangan lupa senyum ya, Ra. Lokasi: rumah bibi Raka. Depan teras Raka sudah menunggu di depan rumah bibinya. Ia duduk di bangku kayu teras, sesekali melihat ke arah pagar rumah nenek Laras. Dan bibi Raka menyapanya sebentar, jantungnya sedikit berdebar. Dan tak lama kemudian, Laras muncul berjalan pelan dengan senyum manis dan langkah malu-malu. Raka berdiri,
dan menyambutnya dengan pandangan hangat. Raka, pagi, cantik. Laras, pagi, rapi banget. Ada yang spesial ya? Raka nyengir. Iya, kamu. Keduanya duduk di teras, bercanda ringan, menikmati waktu yang tersisa. Sebelum nanti Laras harus kembali ke rumah orang tuanya. Dan pagi itu terasa seperti kelanjutan mimpi indah yang tak ingin cepat-cepat selesai. 2 cangkir teh hangat tersaji di meja kecil di depan mereka. Angin pagi berhembus pelan, membuat daun-daun pohon di halaman bergoyang lembut. Suara burung dan lalu lalang warga desa jadi latar alami. Raka dan Laras duduk bersebelahan, tapi masih ada jarak kecil di antara mereka. Sesekali saling melirik, lalu pura-pura menatap ke arah lain. Raka, gimana tidurmu semalam? Laras, tidur sih. Iya, tapi otaknya masih muter terus. Raka tersenyum. Mikirin siapa tuh? Laras cengar-cengir. Rahasia. Tapi yang jelas, orangnya suka ngetik udah makan belum? Dan bawa motor pelan biar bisa ngobrol sepanjang jalan. Raka garuk-garuk kepala sambil senyum malu. Kayaknya aku kenal tuh orang. Mereka tertawa pelan bersama. Laras setelah diam sebentar, senang ya kemarin? Aku udah lama gak ngerasa kayak gitu. Raka, kayak gimana? Laras melirik. Dihargai, ditemani, diperhatiin. Raka terdiam sebentar, lalu menatap Laras dengan lembut. Raka, karena kamu pantas dapat itu semua, Ras. Dan aku pengen jadi orang yang terus lakuin itu buat kamu. Laras menunduk, senyum kecil menghiasi wajahnya. Jemari tangannya bermain-main di pinggir cangkir. Laras, kalau gitu, jangan cuma hari ini ya, Raka. Selama kamu mau aku di sini. Suasana hening sebentar, angin berembus lagi. Laras melirik jam tangan. Laras, nanti siang aku pulang ke rumah. Ibu udah nelpon tadi pagi. Raka, oh. Nada suara Raka langsung melembut. Laras cepat menyambung. Tapi aku gak akan hilang, Ra. Tenang aja. Kamu udah jadi alasan kenapa aku pengen sering-sering balik ke sini. Raka mengangguk pelan, senyum tipis tapi dalam. Raka, aku tunggu. Selalu. Raka dan Laras sedang ngobrol santai. Masih tersisa tawa-tawa kecil dari cerita masa kecil mereka. Pisang goreng di atas piring sudah mulai berkurang dan suasana terasa akrab. Tiba-tiba pintu rumah terbuka lagi. Bibi Raka keluar sambil membawa 2 gelas es teh manis. Senyumnya lebar dan matanya tajam, penuh rasa ingin tahu. Bibi Raka, nah, ini es tehnya, biar tambah manis. Kayak obrolan kalian berdua. Laras tersipu. Raka senyum malu-malu. Bibi Raka duduk di bangku kecil dekat mereka. Bibi Raka, Bibi dari tadi denger loh kalian cerita. Jadi kangen masa-masa kalian masih kecil. Dulu itu, Laras sering banget kesini. Tapi ya, waktu itu kalian belum ngerti apa-apa. Laras tersenyum sopan. Iya, Bi. Dulu ingetnya cuma main-main aja. Bibi Raka, Bibi mau cerita sedikit ya. Sebenarnya, kalian tuh masih ada hubungan keluarga. Sepupuan. Ibunya Raka itu adik sepupu dari almarhumah Ibu Laras. Raka dan Laras saling pandang sejenak. Agak terkejut tapi juga penasaran. Raka, wah, aku baru ngeh. Pantes dari dulu sering dibilang keluarga jauh. Bibi Raka mengangguk. Iya, tapi hubungan kalian gak sedekat sepupu kandung. Lebih ke sepupu satu generasi tapi beda jalur. Jadi ya masih bisa dibilang keluarga, tapi jauh. Laras, menarik juga. Jadi, dari kecil memang udah dekat. Cuma baru sadar sekarang. Bibi Raka senyum nakal. Ngomong-ngomong, kalian tuh kelihatan cocok loh sekarang. Jangan-jangan
Raka tertawa. Jangan-jangan apa, Bi? Bibi Raka mencoba serius, tapi jelas menggoda. Jangan-jangan kalian berdua ini saling suka. Laras langsung menunduk, senyum malu-malu sambil mencubit lengan Raka pelan. Laras, Bi, bisa aja deh. Raka menatap Laras sebentar, lalu ke Bibi. Kalau aku sih, iya Bi. Laras langsung memukul pelan lengan Raka dengan ekspresi malu tapi senang. Laras, pelan. Raka Bibi Raka tertawa puas. Aduh, Bibi bahagia lihat kalian kayak gini. Semoga kalian bisa saling jaga ya, biarpun hubungan keluarga. Tapi cinta tuh kadang memang udah ditakdirkan lewat kebersamaan sejak kecil. 3 orang itu tertawa bersama, larut dalam kebahagiaan sederhana di teras rumah desa yang penuh kenangan. Di antara pisang goreng dan es teh manis, terselip cinta yang mulai tumbuh dan restu yang perlahan menyusul. Matahari mulai condong ke barat, bayangan pohon mulai memanjang. Tas kecil sudah ditenteng Laras, dan ibunya sudah mengabari untuk segera pulang. Suasana jadi sedikit hening. Raka berdiri di depan pagar rumah nenek Laras. Sementara Laras baru saja berpamitan dengan neneknya di dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Laras keluar dengan senyum tipis dan mata yang sedikit sayu. Raka langsung menyambut. Raka, udah siap? Laras mengangguk pelan. Iya, tapi hati rasanya belum siap. Raka menunduk sebentar, lalu menatap Laras dalam-dalam. Raka, sama. Rasanya pengen tahan waktu, tapi ya, pulang kan bukan berarti jauh. Laras, iya. Selama kamu masih mau aku balik ke sini, Raka senyum hangat. Aku tunggu Ras, selalu. Dan kamu tahu rumah ini gak akan kemana-mana. Laras tertawa kecil, lalu membuka tasnya dan menyerahkan sebuah gantungan kunci kecil berbentuk hati dari kain flanel. Laras, nih, buat kamu. Aku bikin waktu iseng nungguin ibu belanja. Biar ada yang nemenin kamu di motor kalau lagi gak bisa ketemu aku. Raka menerima perlahan. Wah, makasih ya. Aku janji bakal jaga baik-baik suasana, hening. Sebentar, Raka. Kalau gitu, aku antar sampai depan geng aja ya. Biar ada alasan buat lamaan dikit. Laras senyum manis. Boleh. Tapi jangan pelan-pelan banget ya. Nanti ibuku curiga. Mereka tertawa lagi, mengalihkan haru yang menggantung di udara. Lokasi jalan desa. Depan gang besar. Raka berhenti di depan gang besar. Laras turun dari motor pelan-pelan. Mereka saling pandang, dan Raka mengusap rambut Laras lembut. Raka pelan, hati-hati ya. Laras, kamu juga. Raka melihat Laras berjalan menjauh pelan-pelan. Lalu tiba-tiba, Laras berbalik. Raka, jangan lupa ya. Laras tersenyum. Apa? Raka, kamu janji balik lagi kan? Laras, janji. Kamu tunggu ya. Raka, tegas tapi lembut. Aku pasti tunggu. Iin kamera mengikuti Laras dari belakang saat dia berjalan menjauh, lalu berpindah ke Raka yang berdiri di pinggir jalan, menggenggam gantungan kunci kain flanel di tangannya. Angin pelan berhembus, dan senyum pelan menghiasi wajahnya.